Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 165, penerapan konsep soal nomor 3, 4, dan 5. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3. A 5,2, B 8,5, dan C 2,1 adalah titik-titik sudut segitiga ABC. Tentukan koordinat segitiga A aksen, B aksen, C aksen sebagai bayangan refleksi masing-masing terhadap sumbu X, sumbu Y, titik pusat 0,0, Y sama dengan X, dan Y sama dengan negatif X. Gambarkan kelima proses refleksi tersebut. Oke, berarti di sini langkah pertama kita letakkan dulu titik A, B, dan C pada bidang koordinat sehingga membentuk segitiga ABC. Nah, kemudian pertama kali nanti akan kita refleksikan terhadap sumbu X ya. Di sini Kak Sari sudah bikin segitiga ABC yang dimaksud ya. Titik A ini koordinatnya adalah 5,2. Jadi 5 dihubungkan sama 2 jadinya di sini. Terus titik B koordinatnya tadi adalah 8,5 ya. Jadi 8 sama 5 itu ketemunya di sini. Terus titik C itu koordinatnya tadi 2,1 ya. Berarti 2 dihubungkan sama 1 ketemunya di sini. Kayak gitu ya Dek ya, gambar segitiga ABC-nya. Nah, sekarang segitiga ABC ini akan kita refleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang mana? Sumbu X itu sumbu yang horizontal ini atau sumbu yang mendatar ini. Nah, cara gampangnya itu seperti ini aja, Dek. Jadi, Kak Sari akan menggunakan penggaris ini untuk mewakili sumbu X ya. Oke, sekarang kita mulai dari titik C dulu. Ini kan titik C. Kalau direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, kita tinggal hitung aja jarak dari titik C ini ke sumbu X berapa langkah atau berapa kotak ya. Kita hitung. Ternyata adalah 1 kotak. Berarti nanti hasil bayangannya juga berjarak 1 kotak atau 1 langkah dari sumbu X tadi. Berarti di sini, Dek. Nah, maka inilah letak titik C aksen. Koordinatnya berapa koma berapa? Lihat titik ini di sumbu X menunjuk angka 2, dan titik ini di sumbu Y menunjuk angka negatif 1. Jadi koordinatnya adalah 2, negatif 1. Nah, sekarang untuk titik A, caranya mirip. Kita letakkan penggaris ini sebagai pengganti sumbu X-nya ya Dek ya, biar kita nggak bingung. Nah, sekarang hitung jarak dari titik A ke penggaris ini berapa langkah? 1, 2 langkah ya, atau 2 kotak. Berarti nanti hasil refleksinya juga berjarak 2 langkah nih, 1, 2 kayak gitu. Sehingga disinilah letak titik A aksen. Berapa koma berapa? Lihat titik ini di sumbu X menunjuk angka 5, dan titik ini di sumbu Y menunjuk angka negatif 2. Jadi A aksen koordinatnya adalah 5, negatif 2. Satu lagi yang paling jauh yang ini nih Dek, titik B. Sama caranya kita hitung ya jarak dari titik B ke penggaris ini atau ke sumbu X yang dimaksud. Berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Berarti nanti jarak dari sumbu X ke sini juga harus 5 langkah ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka disinilah letak titik B aksen. Berapa koma berapa? Nih, titik ini di sumbu X menunjuk angka 8, oke. Dan titik ini di sumbu Y menunjuk angka negatif 5. Nah, berarti koordinat B aksen adalah 8, negatif 5. Udah deh, tinggal kita hubungkan saja A aksen ke B aksen, kemudian B aksen ke C aksen,
Terakhir C aksen dihubungkan kembali ke A aksen. Jadi deh ya, yang atas ini adalah segitiga ABC yang asli setelah direfleksikan terhadap sumbu X menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang ada di bawah ini. Oke, ini untuk yang pertama, artinya untuk yang dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X. Sudah beres, sudah ada gambarnya dan sudah ada masing-masing koordinatnya ya. Kan memang disuruh tentukan koordinat segitiga A aksen, B aksen, C aksen ya. Kita sudah tuliskan juga koordinat masing-masing. Nah, sekarang untuk yang kedua masih tetap segitiga ABC, tetapi sekarang direfleksikan terhadap sumbu Y. Bagaimana nanti jadinya? Tentu saja pertama-tama kita harus gambar ulang segitiga ABC. Menggambar segitiga ABC-nya persis deh seperti yang tadi. Ini dia. Nih ya, Kak Sari udah bikin gambar segitiga ABC-nya. Persis kok. Jadi titik A koordinatnya 5,2 kayak gitu kan. Jadi angka 5 dihubungkan dengan angka 2 ketemu di sini. Terus koordinat titik B adalah 8,5 ya. Jadi 8 dihubungkan sama 5. Jadinya titik B-nya di sini. Nah, titik C ini adalah 2,1 ya. 2 dihubungkan sama 1. Jadinya di sini titik C-nya. Oke, nah sekarang segitiga ABC ini akan kita refleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang mana? Sumbu Y itu yang sebelah sini, yang vertikal ini, atau kita sebutnya yang tegak ini. Oke, nah kalau gitu kita gunakan bantuan penggaris lagi aja. Penggaris ini kita anggap sebagai sumbu Y. Nah, sekarang yang mau kita cerminkan dulu atau kita refleksikan dulu adalah titik C ini aja, yang paling dekat ke sumbu Y ya. Nah, titik C ini jaraknya ke sumbu Y berapa langkah? 1, 2. Berarti nanti hasil pencerminannya juga harus berjarak 2 langkah ke sini deh. 1, 2. Oke, maka disinilah letak titik C aksen. Berapa koma berapa titik ini? Lihat di sumbu X dia menunjuk angka negatif 2 dan di sumbu Y dia menunjuk angka 1. Berarti negatif 2,1. Nah, sekarang untuk titik A kita gunakan penggaris lagi. Kita hitung jarak dari titik A ke penggaris ini ya, atau ke sumbu Y ini. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Berarti nanti jaraknya ke sini juga harus 5 langkah. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Maka disinilah letak titik A aksen ya. Berapa koma berapa? Titik ini di sumbu X menunjuk angka negatif 5. Dan titik ini di sumbu Y menunjuk angka 2. Oke, berarti A aksen negatif 5,2. Terakhir untuk titik B, sama kita hitung dulu jarak dari titik B ke penggaris ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah atau 8 kotak. Sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka disinilah letak titik B aksen. Berapa koma berapa? Titik ini di sumbu X menunjuk angka negatif 8. Dan titik ini di sumbu Y menunjuk angka 5. Jadi koordinat B aksen adalah negatif 8,5. Nah, kalau sudah ketemu tinggal dihubungkan A aksen ke B aksen seperti ini. Terus B aksen ke C aksen kayak gitu. Terakhir C aksen kembali lagi ke A aksen. Nah, jadilah ini dia segitiga A aksen, B aksen, C aksen hasil refleksi terhadap sumbu Y. Awalnya adalah segitiga ABC yang di sini ya. Tadinya ada di kuadran 1, sekarang hasil refleksinya ada di kuadran 2. Oke, itu tadi jika direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang lanjut jika direfleksikan terhadap titik pusat.
Sebelum direfleksikan terhadap titik pusat, tentu saja kita harus menggambar ulang dulu segitiga A, B, C yang aslinya ya. Ini Kak Sari udah buat, ini titik A, titik B, titik C. Setelah dihubungkan jadilah segitiga A, B, C. Nah, sekarang kalau direfleksikan terhadap titik pusat, itu gimana caranya? Caranya gini deh, kita tentukan dulu titik pusat. Titik pusat itu yang di sini nih ya, di titik 0,0. Atau kalau Kak Sari bilang kayak di perempatannya. Benar ya. Nah, inilah sebagai cerminnya. Jadi cerminnya bukan berupa garis, melainkan berupa titik. Terus gimana cara mengerjakannya? Gampang deh Kak Sari tunjukin ya. Misalnya kita mau mencerminkan atau merefleksikan titik C ini dulu. Nah, titik C jika dicerminkan terhadap titik pusat, jadinya kayak gini. Kita ambil penggaris. Terus kita buat garis lurus yang menghubungkan titik C ke titik pusat ya, atau titik asal ya. Nah, kayak gini dibikin aja. Oke, dilanjutin tapi kayak dipanjangin C ke pusat, terus dari pusat dipanjangin lagi aja. Sudah. Nah, sekarang kalau udah kita hitung ya, kita kira-kira dari C ke titik pusat ini berapa langkah sih? Anggap aja ini kayak satu langkah, ini lagi satu langkah. Jadinya kan dua langkah gitu ya. Berarti nanti juga sama. Dari titik pusat ke sini juga harus dua langkah. Ini nih, Dek. Satu, terus ke sini dua. Tuh, maka disinilah letak titik apa? Tadinya ini C ya, berarti di sini adalah C aksen. Oke, sekarang koordinatnya. Lihat titik ini di sumbu X-nya menunjuk angka negatif 2 dan di sumbu Y-nya menunjuk angka ini negatif 1. Jadi C aksen negatif 2, negatif 1. Lagi, sekarang untuk titik A, caranya ambil penggaris ya, hubungkan titik A ke titik pusat ya, sehingga dia membentuk sebuah garis lurus kayak gini. Nah, kalau udah dilanjutin aja, dibablasin ke sana gitu. Oke. Nah, sekarang tinggal kita hitung jarak dari titik A ke pusat ini kira-kira berapa langkah ya. Ini kayak 1 2 gitu kan ya, 3 4 5, kayak 5 langkah kurang lebih. Berarti ini nanti ke situ juga 5 langkah, Dek. 1 2 3 4 5. Oke, ternyata di sini ya. Berarti inilah letak titik A aksen. Berapa koma berapa? Lihat titik ini di sumbu X menunjuk angka negatif 5 dan titik ini di sumbu Y menunjuk angka negatif 2. Jadi A aksen negatif 5, negatif 2. Terakhir untuk yang titik B, jauh sekali, nggak masalah, meskipun jauh tetap bisa. Langkahnya kita hubungkan antara titik B ke titik pusat menjadi sebuah garis lurus gitu. Terus dilanjutin lagi aja ke sini ya, hati-hati garisnya harus tetap berupa garis lurus. Oke, sebentar Kak Sari garis dulu. Nah, oke. Ini kan tadi ya garisnya ya, dilanjutin aja seret gitu, kebelokan. Nah, direvisi dikit. Oke, sekarang kita hitung kira-kiranya jarak dari titik B ke titik pusat ini berapa langkah. Gini caranya, Dek. 1 2 gitu ya, 3 4 5 6 7 8. Kira-kiranya 8 langkah. Nah, berarti nanti kesininya juga harus kira-kiranya 8 langkah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka disinilah letak titik apa ini? B aksen. Nah, kalau misalnya kamu gak yakin main kira-kira kayak gitu, pakai bantuan jangka juga boleh loh ya. Sebentar, Kak Sari kasih dulu koordinatnya, baru nanti ku tunjukin kalau pakai jangka ya. Nah, B aksen itu di sini, di mana koordinatnya adalah di sumbu X angka negatif 8 dan di sumbu Y angka negatif 5. Berarti B aksen negatif 8, negatif 5. Nah, sekarang kalau misalnya nggak yakin pakai cara kira-kira, kalau Kak Sari sih yakin-yakin aja. Kalau yang nggak yakin gimana Kak caranya Kak kalau pakai jangka? Kalau pakai jangka kayak gini deh, ambil jangkamu. Terus letakkan yang bagian besinya ini di titik pusat sini.
Ditekan aja. Nah, sekarang pensilnya dibuka sampai ke titik B di sana. Oke, memang agak lebar ya. Oke, masih cukup nih jangkanya tuh. Segitu ya. Oke, kalau sudah jangkanya ini kita lepas bagian pensilnya, bagian besinya biarkan tetap di situ. Nah, sekarang pensilnya ini lihat, dia menunjuk ke sini kan? Tuh, ya Dek ya. Bener ya. Jadi kan jaraknya tuh sama dari titik B yang ini nih ke pusat dengan dari titik pusat ke B aksen. Tuh, jaraknya sama. Demikian juga dengan yang tadi. Misalnya yang A, sekarang kita cek ya. Ini kan titik pusatnya dikasih ditancepin sama besinya, terus pensilnya dibuka, lihat ke titik A. Udah segitu tuh jaraknya. Nah, sekarang kita ukur lagi dari titik pusat ini ke A aksen. Bener nggak segitu? Tuh bener ya kan? Kayak gitu tuh cara ngeceknya. Nah, satu lagi untuk yang C. Kalau yang C agak pendek aja, bukanya nggak terlalu lebar. Nih ya, besinya di titik pusat, terus pensilnya di titik C. Oke, segitu ya, kelihatan ya. Nah, sekarang coba kita cek bener nggak posisi C aksennya di situ. Tuh Dek, bener banget ya, ini nih C aksen gitu ya, jika menggunakan jangka. Nah, karena Kak Sari pakai kira-kira pun udah bener, ya udah tinggal A aksen, B aksen, C aksen dihubungkan. Jadinya segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Oke, wah jadi agak berantakan ya gambarnya ya, nggak masalah, yang penting kan kita sudah punya koordinat masing-masing titiknya. Untuk A aksen negatif 5, negatif 2, B aksen negatif 8, negatif 5, dan C aksen itu negatif 2, negatif 1 ya. Ini untuk soal yang direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Sekarang selanjutnya segitiga ABC direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Y sama dengan X ini berupa garis lurus deh. Nah, garis Y sama dengan X ini nanti seperti apa? Nah, tentu saja selain kita harus menggambar garis Y sama dengan X, kita harus gambar ulang juga segitiga ABC-nya. Ini Kak Sari udah bikin duluan. Nih ya, gambar segitiga ABC-nya. Oke, tentu saja seperti ini ya. Titik A, titik B, titik C udah dihubungkan ya. Titik A 5,2, titik B 8,5, dan titik C 2,1. Oke, sudah ya dihubungkan semua. Nah, sekarang kita mau gambar dulu garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu artinya nilai Y-nya sama dengan nilai X-nya. Jadi kalau nilai Y-nya 1, nilai X-nya juga pasti 1. Nah, berarti 1 sama 1 dihubungkan. Atau dibaca terbalik, nilai X-nya sama dengan nilai Y-nya. Ya udah, berarti kalau nilai X-nya 2, nilai Y-nya juga 2. Berarti 2 dihubungkan sama 2. Jadinya di sini. Kalau nilai X-nya 3, nilai Y-nya berapa? Ya 3 juga ya. 3 dihubungkan sama 3. Jadinya di sebelah sini. Gitu maksudnya. Nah, terus titik-titik-titik itu kita hubungkan menjadi sebuah garis lurus. Nah, jadilah nanti garis Y sama dengan X. Oke, kayak gitu deh ya. Ini dipanjangin lagi ke atas boleh. Jadi garis Y sama dengan X itu tak terbatas, boleh dipanjangin ya seperlunya kita. Nah, gitu. Oke. Terus di paling atas kasih aja nama garisnya, yaitu Y sama dengan X, seperti itu. Nah, sekarang segitiga ABC ini jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, nanti jadinya ada di sekitar sini deh. Cara menentukan lokasinya, hasil refleksinya gimana? Caranya gini, kita gunakan penggaris kita ini sebagai pengganti garis Y sama dengan X. Jadi anggap aja penggaris kita ini sebagai cerminnya. Nah, sekarang kita ukur jarak dari titik C ke cermin ini berapa langkah.
jaraknya itu serong gini nih dek. Nah, jadi ini seakan-akan hanya setengah langkah. Nah, berarti nanti hasil refleksinya juga gitu, serong ke sini. Nah, sama ya, setengah langkah. Berarti disinilah letak titik C aksen. Oke, nih jaraknya setengah, refleksinya juga setengah. Nah, titik C aksen ini berapa koma berapa? Lihat di sumbu X-nya adalah angka 1 dan titik ini C aksen ini di sumbu Y-nya adalah angka 2. Oke, berarti titik C aksen ini koordinatnya adalah 1,2. Lagi sekarang untuk titik A duluan ya. Kita gunakan lagi penggaris kita untuk bantuan. Ini sebagai cerminnya atau garis refleksinya. Nah, titik A kan ada di sebelah sini. Kita ukur jaraknya sampai ke penggaris itu. Kayak gini nih, Dek. Lihat. 1, terus ada lagi setengah. Ternyata 1 dan setengah. Berarti nanti jaraknya ke situ juga harus setengah dulu baru 1. Gini, Dek. Setengah dulu baru 1. Nah, paham ya? Maka disinilah letak titik A aksen. Karena ini tadi A, berarti ini A aksen. Nah, titik ini koordinatnya berapa koma berapa? Lihat di sumbu X-nya angka 2. Terus di sumbu Y-nya angka 5, berarti 2,5. Tuh, satu lagi untuk titik B. Pakai bantuan penggaris lagi. Sekarang kita hitung jarak dari titik B ke penggaris ini. Ya, berapa kotak? Nih, 1 kotak tambah lagi setengah kotak. Oke, berarti nanti hasilnya juga sama, tapi setengah kotak dulu baru 1 kotak. Nah, maka disinilah letak titik B aksen. Tadinya B, sekarang jadi B aksen. Nah, titik ini koordinatnya berapa koma berapa? Lihat di sumbu X-nya ada di angka 5, di sumbu Y-nya ada di angka 8, berarti 5,8. Sekarang A aksen dihubungkan ke B aksen, dihubungkan ke C aksen, kembali lagi ke A aksen. Jadi deh segitiganya kayak gini. Mudah nggak? Kalau ngikutin penjelasannya Kak Sari, kata-katanya Kak Sari, ya mudah-mudahan sih mudah ya, bisa dipahami ya. Tapi kalau misalnya masih agak-agak pusing, menurut Kak Sari itu normal sih, terutama buat kalian yang baru belajar tentang refleksi seperti ini ya. Tapi ini Kak Sari ngejelasinnya pakai kata-kata yang mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik oleh kalian ya, nggak pakai kata-kata yang sulit-sulit amat. Oke? Sip, ini tadi jika dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Awalnya segitiga ABC-nya di sini menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen di sebelah situ. Nah, sekarang direfleksikan terhadap apa lagi berikutnya? Ini terakhir direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini bacanya itu kayak gitu deh, garis Y sama dengan negatif X ya. Berarti tentu saja langkah pertama kita harus gambar ulang lagi segitiga ABC yang masih awalnya banget. Nah, segitiga ABC yang aslinya. Terus langkah berikutnya kita gambar juga garis Y sama dengan negatif X. Kayak gimana tuh? Gini deh, Y sama dengan negatif X artinya kalau X-nya adalah 1, berarti ini kan dikasih angka negatif. Negatif X-nya adalah negatif 1, maka Y-nya adalah ikutin angkanya di sini, yaitu angka 1. Nanti gini, X-nya cari yang negatif 1. Ini kan, terus Y-nya cari yang 1, yang ini kan. Nah, negatif 1 dihubungkan sama 1, berarti di sini. Lagi, kalau ini negatif X-nya Kak Sari ganti menjadi negatif 2, maka nanti Y-nya adalah 2 gitu. Cari negatif 2 katanya sama dengan 2. Nah, ini kan negatif 2, ini 2. Berarti dihubungkan negatif 2 sama 2. Berarti di sini ya. Nah, lagi kalau misalnya ini ganti negatif 3, berarti di sini nanti berapa? 3. Negatif 3 sama 3. Ini deh, negatif 3, ini 3 dihubungkan ya. Nah, berarti titiknya ada di sini. Dan titik-titik itu tinggal kita hubungkan aja menjadi sebuah garis lurus. Seperti ini nanti gambarnya. Oke.
Nah, inilah garis Y sama dengan negatif X. Kasih nama di sini. Y sama dengan negatif X. Setelah menggambar garis harus dikasih nama ya, Dek ya. Ini garisnya namanya Y sama dengan negatif X. Nah, sekarang segitiga ABC ini harus kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Supaya gampang, lagi-lagi kita pakai bantuan penggaris ya. Nah, ini penggarisnya menggantikan garis Y sama dengan negatif X tadi. Oke, sekarang mulai dari titik yang paling dekat dulu ke penggaris, yaitu titik C. Kita ukur jarak titik C ke penggaris ini berapa langkah. Lihat, ini 1 sama setengah ya, 1 langkah sama setengah langkah tuh. Berarti nanti hasil pencerminannya juga gitu, tapi dibalik, setengah langkah dulu baru 1 langkah. Oke, maka disinilah letak titik C aksen. Berapa koma berapa titik ini? Di sumbu X-nya angka negatif 1 dan titik ini di sumbu Y-nya angka negatif 2. Jadi C aksen negatif 1, negatif 2. Lagi yang paling dekat lagi yaitu A ya. Nah, ini kita ukur juga jarak dari titik A ke penggaris ini berapa langkah. Lihat deh, kayak gini nih. 1, 2, 3, setengah ya. Jadi 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah sama tambahannya setengah langkah. Berarti nanti hasilnya juga kayak gitu, tapi mulainya dari setengahnya dulu. Nih, setengah, terus 1, terus 2, terus 3 gitu. Maka disinilah letak titik. Ini tadi A, berarti ini sekarang A aksen ya. Berapa koma berapa? Titik ini di sumbu X menunjuk angka negatif 2 dan titik ini di sumbu Y menunjuk angka negatif 5. Oke, sudah dapat 2 titik nih, C aksen dan A aksen. Sekarang 1 titik lagi, yaitu titik B. Caranya kita minta bantuan penggaris lagi. Nah, meskipun jauh tetap kita hitung ya jarak dari titik B ini ke penggaris sini. Sebenarnya jarak dari titik B ini ke penggaris tuh nanti dia kayak ngelewatin titik A juga tuh deh. Gampang jadinya ini. Lihat nih ya. 1, 2, 3. Nah, berikutnya 4, 5, 6 setengah ya kan. Jadi dia tuh kayak ngelewatin A dulu baru finish di penggaris. Kita ulang ya. 1, 2, 3 ya kan, 4, 5, 6 setengah. Kebetulan yang menyenangkan. Berarti nanti jaraknya dari sini ke sebelah sini juga 6 dan setengah, tapi harus mulai dari setengah dulu ya. Setengah, terus 1, 2, 3 ya kan, 4, 5, 6. Oke, berarti disinilah letak titik B aksen. Oke, berapa koma berapa? Lihat, titik ini di sumbu X-nya menunjuk angka negatif 5. Dan titik ini di sumbu Y menunjuk angka negatif 8. Dah, berarti B aksen negatif 5, negatif 8. Udah dapat semua kan? A aksen, B aksen, C aksen. Tinggal dihubungkan aja. Jadi deh segitiga A aksen, B aksen, C aksennya. Dan ini adalah gambar terakhir dari soal nomor 3. Berarti setelah ini nanti kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti soal berikutnya nggak sepanjang ini ya prosesnya. Ini soal nomor 3 ngitungnya atau bikin gambarnya 5 kali ya, bolak-balik. Oke, coba ini untuk tampilan yang terakhir ini Kak Sari kecilin dulu ya, supaya kamu bisa melihat versi fullnya. Nah, ini dia deh. Awalnya adalah segitiga ABC yang di atas sini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menjadi segitiga ABC yang di bawah sini ya. Tadinya ada di kuadran 1, sekarang menjadi di kuadran 3 gitu. Oke? Sudah selesai. Sekarang lanjut ke soal nomor 4.
Berikutnya, soal nomor 4. Diketahui segi 4 KLMN dengan K 1,2, L 6,4, M 8,-3, dan N 3,-1. Perintahnya, tentukan koordinat segi 4 K aksen, L aksen, M aksen, N aksen sebagai hasil refleksi segi 4 KLMN terhadap X sama dengan 3. Gambarkan segi 4 beserta bayangannya pada bidang koordinat. Oke, Kak Sari mau menggambar dulu ya segi 4 KLMN berdasarkan koordinat masing-masing titik ini. Nah, di sini sudah Kak Sari siapkan bidang koordinatnya. Mulai dari titik K dulu. Titik K 1,2, artinya cari di sumbu X angka 1, cari di sumbu Y angka 2, terus dihubungkan. Sumbu X angka 1 yang positif itu yang ini dek, sumbu Y angka 2 itu yang di atas sini, berarti 1 dihubungkan dengan 2, maka disinilah letak titik K, ya kan, 1,2. Oke, sekarang L 6,4, berarti cari di sumbu X angka 6, cari di sumbu Y angka 4. Nah, L 6,4 di sumbu X angka 6 itu yang ini, di sumbu Y angka 4-nya itu yang di sini. Berarti angka 6 dihubungkan dengan angka 4, ketemuannya pasti di sini ya. Berarti ini titik L. Lagi untuk titik M 8, -3 ya. Berarti di sumbu X-nya angka 8, di sumbu Y-nya angka -3. Mana itu? Di sumbu X angka 8-nya yang ini, di sumbu Y angka -3-nya itu ada di bawahnya 0 tuh deh, yang sebelah sini. Berarti 8 dihubungkan dengan -3. Ya udah, posisinya di sini untuk titik M. Terakhir, titik N 3,-1. Cari di sumbu X angka 3, di sumbu Y angka -1. Terus dihubungkan. Di sumbu X angka 3-nya yang ini, di sumbu Y angka -1-nya yang sini ya. Hubungkan 3 ke -1. Ketemuannya di sebelah sini. Oke, segi 4 KLMN siap kita gambar ya. Dengan cara hubungkan aja titik K ke titik L ke titik M, titik M ke titik N, terus titik N kembali lagi ke titik K. Oke, ini ya segi 4 KLMN-nya. Kalau mau pakai pensil warna atau spidol bisa deh, supaya nanti jelas bedanya dengan hasil refleksinya ya. Kak Sari mau pakai spidol dulu. Nah, ini deh, barusan sudah Kak Sari timpa dengan spidol warna merah tadi ya. Titik K, titik L, titik M, dan titik N sudah dihubungkan dengan spidol warna merah. Nah, sekarang sebelum kita merefleksikannya, tentu saja kita harus menggambar dulu garis refleksinya. Nah, direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Mana itu garis X sama dengan 3? Garis X sama dengan 3, ya udah kita cari di sumbu X. Sumbu X itu kan yang mendatar ini ya. Cari yang angkanya angka 3. Mana? Ini dia. Nah, ini kan angka 3. Setelah itu langsung aja kita ambil penggaris dan kita gambar garis yang melalui angka 3 tadi. Garisnya kayak gini, Dek. Nah, berarti inilah garis X sama dengan 3. Kak Sari pakai warna hitam ya untuk garisnya, supaya terlihat kontras ya, jelas gitu. Nih, Kak Sari pakai warna hitam. Oke. Nih terus kita kasih nama garisnya ya, X sama dengan 3. Sudah. Nah, sekarang tugas kita merefleksikan segi 4 KLMN ini terhadap garis X sama dengan 3. Caranya gimana? Caranya satu persatu. Kita mulai dari titik K dulu. Minta tolong penggaris lagi ya. Ini penggarisnya kita letakkan berhimpit dengan garis X sama dengan 3. Nah, sekarang hitung jarak dari titik K ke penggaris ini. Berapa langkah? 1, 2, berarti 2 langkah. Kalau gitu nanti ke sini juga harus 2 langkah, Dek. 1, 2. Maka disinilah letak titik K aksen.
Perlu dikasih koordinatnya nggak? Sebaiknya kita kasih ya. Meskipun pada perintah tadi ya memang disuruh menentukan koordinatnya, ya udah kita kasih ya koordinatnya. Ini K aksen, titik K aksen ini di sumbu X menunjukkan angka 5 dan titik K aksen ini di sumbu Y menunjukkan angka 2. Berarti koordinatnya adalah 5,2 untuk K aksen. Nah, sekarang lanjut. Tadi titik K sudah, sekarang titik L. Caranya kita gunakan bantuan penggaris lagi, diletakkan pada garis X sama dengan 3 ya. Terus dihitung jarak dari titik L ke penggaris ini berapa langkah? 1, 2, 3. Ternyata 3 langkah. Berarti nanti dari garis X sama dengan 3 ini ke sebelah sini juga harus 3 langkah, Dek. 1, 2, 3. Maka disinilah letak titik L aksen. Kalau ini tadi L, maka titik bayangannya L aksen. Koordinatnya berapa koma berapa ini? Lihat, titik ini di sumbu X menunjuk angka 0. Oke, dan titik ini di sumbu Y menunjuk angka 4. Berarti koordinat L aksen adalah 0,4. Oke. Nah, K sudah, L sudah, sekarang M. Caranya sama, kita letakkan dulu penggaris ini berhimpit dengan garis X sama dengan 3. Terus kita hitung jarak dari M ke penggaris ini. Berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Berarti nanti dari sini ke sebelah kirinya itu juga harus 5 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, maka disinilah letak titik apa? Ini tadi M, berarti yang ini adalah M aksen. Berapa koma berapa? Titik ini di sumbu X menunjuk angka negatif 2, titik ini di sumbu Y menunjuk angka negatif 3. Jadi M aksen negatif 2, negatif 3. Terakhir untuk titik N. Nah, karena titik N ini persis berada pada garis X sama dengan 3, berarti nanti hasil bayangannya atau hasil refleksinya ya tetap di sini. Udah aja, langsung kita kasih nama N aksen ya. Kita kasih nama N aksen agak bawah sini. Nah, koordinatnya ya sama persis dengan koordinat N tadi. Nah, kalau dilihat dari angkanya ya, titik ini di sumbu X ada di angka 3, titik ini di sumbu Y ada di angka negatif 1. Jadi N aksen koordinatnya 3, negatif 1. Setelah itu diapain? Langsung aja dihubungkan. Kak Sari gunakan spidol warna biru ya. Dari titik K aksen ke L aksen ke M aksen, kembali lagi ke N aksen. Kayak gitu. Langsung saja kita hubungkan K aksen ke L aksen. Oke. L aksen ke M aksen. Nah, seperti ini. Terus M aksen kembali lagi ke N aksen. Terakhir N aksen ke K aksen. Oke, jadi ya Dek ya, terlihat jelas ya gambarnya ya. Awalnya adalah segi 4 KLMN yang berwarna merah ini. Setelah dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, menjadi segi 4 K aksen, L aksen, M aksen, N aksen yang berwarna biru ini. Ya, ini untuk jawaban soal nomor 4. Sip. Nah, sekarang soal terakhir nomor 5. Nomor 5, perhatikan gambar 3.33. Ini dia ya, gambar 3.33 refleksi segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 2. Perintahnya, gambarkan bayangan refleksi segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, untuk segitiga ABC-nya sudah digambarkan. Terus garis refleksinya yaitu garis Y sama dengan 2 juga sudah digambarkan. Ya udah, berarti kita tinggal menjawab aja. Nah, untuk Kak Sari menjawabnya boleh ya langsung di buku paket ini ya. Karena kan ini buku pribadinya Kak Sari. Kalau kalian sebaiknya pindahin dulu
gambar segitiga ABC beserta garis Y sama dengan 2 ini pada bidang koordinat yang baru atau di buku petak kalian. Kalau Kak Sari menjawabnya langsung di sini aja. Boleh ya? Nah, agar memudahkan menjawabnya, di sini akan Kak Sari lengkapin kotak-kotaknya nih, Dek. Ini kan ada kayak kotak halus, garis-garis halusnya gitu ya. Nah, ini akan Kak Sari tebelin dikit-dikit ya, supaya memudahkan menjawabnya nanti. Tuh, nggak tahu kalau di bukunya kalian terlihat jelas apa enggak garis-garisnya. Kalau punyanya Kak Sari agak kurang jelas, tapi nggak apa-apa, bisa ditebelin sendiri gini kok. Nah, gitu ya, sebelah sini juga. Oke, cukuplah ya. Nah, sekarang langsung saja mulai dari titik A dulu. Titik A ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Caranya kayak tadi, kita hitung jarak dari titik A ke cermin ini. Nah, cerminnya boleh pakai bantuan penggaris kalau masih agak-agak bingung. Kalau udah nggak bingung, boleh langsung aja. Jadi dari titik A ke garis ini jaraknya berapa langkah? Nih Dek, 1 langkah. Berarti nanti dari garis yang hijau ini jaraknya juga harus 1 langkah ke sana. Nah, gitu. Maka disinilah letak titik A aksen. Oke, koordinatnya. Lihat, titik A aksen ini di sumbu X menunjuk angka 3. Dan titik A aksen ini di sumbu Y menunjuk angka 3 juga. Jadi koordinat A aksen adalah 3,3. Gampang ya. Nah, sekarang mau titik yang mana? Titik C dulu boleh, atau titik B dulu, nggak ada masalah ya. Kak Sari mau yang C dulu aja. Hitung dulu jarak dari titik C ini ke garis Y sama dengan 2 atau sampai ke penggaris ini. Berapa langkah? Lihat, 1, 2, 3, 4 ya. Ini kan ada garis juga kan di sini, meskipun agak-agak nggak kelihatan. Nah, gitu ya. Coba kita ulang ya. Jarak dari C ke penggaris 1, 2, 3, 4. Jaraknya 4 langkah. Berarti nanti dari sini ke atas juga harus 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka disinilah letak apa Dek? Ini C, berarti ini menjadi C aksen. Koordinatnya, lihat titik C aksen ini pada sumbu X ada di angka 2. Dan titik C aksen ini pada sumbu Y ada di angka 6. Nah, maka koordinat C aksen adalah 2,6. Terakhir untuk titik B. Sama, kita hitung dari titik B ke garis Y sama dengan 2 ini berapa langkah? 1, 2. 2 langkah saja. Berarti jaraknya ke sana juga harus 2 langkah saja. 1, 2. Oke, maka disinilah letak titik B aksen. Ya, berapa koma berapa? Ini titik B aksen di sumbu X menunjuk angka negatif 1. Dan di sumbu Y menunjuk angka 4. Nah, maka B aksen koordinatnya negatif 1,4 gitu ya. Terus udah deh, A aksen, B aksen, C aksen dihubungkan aja menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kayak gini. Oke, sekali lagi. Nah, sudah jadi ya. Yang tadinya segitiga ABC di bawah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2 menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang di sebelah atas itu. Dah selesai. Alhamdulillah. Berarti dengan ini soal nomor 3, 4, dan 5 sudah selesai. Kak Sari bantu jawab. Mudah-mudahan kamu tambah paham ya Dek ya. Jika ada yang ingin kamu tanyakan terkait 3 soal ini, boleh tanyakan di kolom komentar. Tapi kalau mau tanya jawab soal selain yang di sini, misalnya soal yang di LKS atau soal yang dituliskan di papan tulis oleh bu guru kalian, Pak Guru kalian, itu bisa kamu tanyakan di dalam grup aja. Untuk gabung ke grupnya, chat ke 081
4, 5, 6, 10, 9, 8, 7, 0. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.